dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan bagian daripada nikmat yang besar yang kita rasakan adalah di saat kita mendapatkan kesempatan untuk kembali membuka lembaran kitab-kitab para ulama, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan kita masih berkaitan dengan bab bersabar. Hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan sabar. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, muttafaqun alaih. Was-sur'atu bi dhammil shad wa fathir ra wa asluhu 'indal arabi man yasra'un nasa katsiran. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya utusannya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang suka bergulat atau yang suka berkelahi. Hanya saja orang yang kuat adalah yang sanggup menahan dirinya ketika marah. Wasura'ah yang tadi kita terjemahkan bergulat atau berkelahi, asal katanya dari orang Arab, ungkapan orang Arab adalah orang yang biasanya suka rajin berkelahi. Jadi hari-harinya diisi dengan kelahi. Kemudian hadis yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan hal ini, wa an Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa antafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajid faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua dari Sulaiman ibn Surad, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Beliau pernah mengatakan, saya pernah suatu ketika duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat saya duduk bersama Nabi, ada dua orang yang saling mencaci, saling menghina antara satu dengan yang lainnya, hingga salah satu dari keduanya ini telah memerah wajahnya, saking marahnya. Bahkan urat-urat lehernya juga sampai melebar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan ada dua sahabat Rasulullah SAW sedang baku marah, sedang bertengkar, Nabi mengatakan, sesungguhnya saya benar-benar mengetahui suatu kalimat. Seandainya kalimat tersebut diucapkan, sungguh Allah akan melenyapkan apa yang dia dapatkan saat ini. Andai dia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan kalimat ini
Allah akan menghilangkan apa yang dia dapatkan ketika marah. Maka para sahabat Rasulullah SAW setelah mendapatkan atau mendengar Nabi mengucapkan kalimat tersebut, para sahabat mengatakan kepada yang marah ini, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis muttafaqun alaih. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Utsaimin menyebutkan bahwa dua hadis yang digabungkan oleh beliau disyarah dengan penggabungan syarahnya karena hadis pertama dengan hadis kedua adalah menceritakan tentang kondisi marah. Menceritakan tentang kondisi marah. Saya yakin baik saya ataupun Anda semuanya pasti pernah marah. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hidupnya itu pasti suka marah. Bahkan ada seorang ibu pernah menyampaikan ketika pengajian, ibu ini katakan, Ustadz, saya memang kalau nggak marah itu kayak gimana gitu. Jadi ibu ini sukanya marah sampai suaminya bingung. Ya. Artinya terkadang ada karakter wanita yang marahnya itu mengalahkan suaminya. Walaupun terkadang umumnya laki-laki dominannya lebih tinggi marahnya, tingkat marahnya dibandingkan wanita. Tapi saya mendengar sendiri ungkapan seorang ibu, bagaimana dia katakan, Ustaz, saya tidak bisa diam dari marah. Jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Maka melalui kajian hadis yang kita angkat pada malam hari ini, perlu kita pahami bahwa marah ini adalah salah satu di antara karakter kita sebagai manusia. Makanya adanya ajaran Islam, adanya Al-Quran dan hadis ini sebagai bentuk pembimbing kita ketika kita memiliki karakter yang tidak baik. Karena namanya pembimbing tidak ada yang jelek. Kalau Al-Quran hadis kita akui sebagai pembimbing hidup, way of the life, ya, jalan hidup kita, cara hidup kita, metode hidup kita, namanya metode pembimbing itu tidak bisa, tidak harus terbaik. Maka Islam datang dengan Al-Quran dan hadis membawa kebaikan, maka pahamilah diri kita masing-masing ada kebaikan, ada keburukan. Maka ketika kita memiliki ada kebaikan dalam diri kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kebaikan yang kita miliki adalah rizki dari Allah. Kita ingat salah satu doa dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bahwasanya akhlak itu adalah rizki. Akhlak adalah rizki. Artinya kalau ada di antara kita pemarah, ya, menyesalah Anda bahwasanya Anda sedang dibimbing oleh Allah untuk tidak menjadi baik. Karena Nabi itu tidak pernah marah kecuali tentang ajaran Islam yang dihina. Adapun Nabi ketika dihina dirinya beliau bersabar. Maka Nabi pernah mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'ah, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikanlah saya hidayah, petunjuk, ya, li ahsanil akhlaq, menuju akhlak terbaik menurut Engkau ya Allah. Karena terkadang para jamaah ada di antara kita, mungkin ana juga merasakan, mungkin antum juga merasakan, laulallah, seandainya bukan karena Allah, sungguh kita semuanya merasa terbaik. Kalau tidak dengan ingat Allah, kita akan merasa diri kita kayaknya sudah cukup. Mungkin ada di antara kita mengatakan, Ustaz, saya marah karena Allah, Ustaz. Ya, mungkin awalnya iya, tapi kan kita juga tahu setan itu tidak tinggal diam ketika kita berencana untuk marah karena Allah. Setan pun membisiki kepada hati kita, mungkin ada ujub, ada takabur, ada kesombongan, ada cinta popularitas. Orang ketika termasuk diri Anda saat ini ataupun Anda saat ini,
Ya, ketika kita menyampaikan kebaikan-kebaikan seperti ini, Imam Ibnu Taimiyah saja ketika beliau sedang meruqyah saja dipuji oleh setan. Ya, kata setannya, iya, saya keluar. Saya keluar karena kedudukan engkau yang sangat mulia di hadapan Allah. Ya, jadi dipuji Ibnu Taimiyah oleh setan agar hatinya tertipu dengan munculnya ujub dalam hatinya. Maka Nabi pernah mengatakan dalam doa kita, harusnya kita juga mengatakan, ya Allah, berikan saya petunjuk kepada akhlak terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada saya menuju akhlak terbaik kecuali engkau. Sebagus apapun presentasi seorang ustadz, teman dekat kita, untuk membimbing kita menuju jalan terbaik, tidak akan pernah sampai kepada kebaikan kalau Allah tidak berikan. Makanya rasa pasrah kita kepada Allah, termasuk ketika kita dapatkan pada kesempatan kali ini, ada di antara kita karakternya suka marah. Maka dengan kalimat ini, Imam Utsaimin katakan, pahami marah itu adalah karakter. Jumroh, jamratun yulqiha syaitan, lemparan yang dilemparkan setan. Jadi ketika orang marah, dia harus ingat, oh saya lagi diganggu oleh setan. Dan kita juga pernah mendapatkan hadis Nabi, kalau kita marah, memperturutkan marah kita, maka setan akan jadi besar, lebih besar daripada rumah kita. Tapi subhanallah, inilah indahnya Islam. Ketika kita marah, kemudian kita langsung mengingat Allah. Dalam hadis yang kedua disebutkan, ada dua sahabat baku marah sampai urat-urat lehernya pada baku muncul gitu. Saking marahnya, Nabi langsung ingatkan dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat ini kalimat yang semua umat Islam saya yakin hafal. Anak kecil saja sudah hafal. Tapi terkadang artinya ini kalimat mestinya kita pahami, ini senjata kita. Tapi terkadang kita tidak pandai memanfaatkan senjata ini. Alih-alih memanfaatkan senjata ini ketika marah, seringkali kita katakan, memang kamu saja yang bisa marah, saya juga bisa. Baku saing gitu. Ya. Padahal kata Nabi, seandainya engkau ucapkan kalimat itu, Allah akan lenyapkan apa yang engkau dapatkan saat ini. Apa yang kita rasakan ketika marah para jamaah? Kekesalan. Ya. Ada niat membalas, bahkan niatnya juga ingin puas. Kalimat perasaan-perasaan yang muncul ini dari siapa? Kata Imam Utsaimin, lemparan setan. Setan berencana mempermainkan kita. Ya. Ketika luapan emosi ini, kekesalan, niat membalas, bahkan kalau perlu dibalasnya itu balas lebih agar puas, cari kepuasan, enggak puas dibalas lagi. Ya. Perasaan-perasaan negatif seperti ini ketika hanya sebatas diucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung kata Nabi, setan itu jadi mengecil, lebih kecil daripada seekor lalat. Yang tadi kalau setan diperturutkan jadi lebih besar daripada rumah. Dibandingkan ketika dia berzikir kepada Allah ketika marah, maka setannya jadi diperkecil. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga pelajaran selanjutnya untuk kita bahwa Allah Maha benar ketika Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu benar-benar sangat lemah. Tipu daya setan itu benar-benar sangat lemah. Akan tetapi seringkali lemahnya, makarnya tipu daya setan ini suka dibarengi dengan lemahnya iman kita. Dan kembali Ana ingatkan pada kesempatan kali ini, di saat seperti ini, yang mungkin banyak di antara kita yang lockdown, kemudian berdiam di rumah sampai sudah sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sampai sudah bingung itu berbagai gaya dia kerjakan. Saya ingin ingatkan kepada diri Ana dan antum semuanya, apalagi kita berada di bulan Sya'ban.
Syahrun yaghfalu fihi katsirun minan nas. Bulan yang banyak manusia melalaikan bulan ini. Kalau kita dapatkan orang marah, ketika marah langsung ingat Allah, artinya dia bisa memanfaatkan ilmu yang dia pelajari selama ini untuk membuktikan keimanannya melawan tipu daya setan. Maka pada kesempatan kali ini Ana ingin ingatkan, mari manfaatkan bulan yang dilalaikan kebanyakan manusia ini. Ketika banyak di antara kita banyak berdiam diri di rumahnya dengan keluarganya, mari perkuat keimanan. Kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ana kutip dari kitab yang lain, Syarah Ushulul Tsalatsah. Imam Al-Utsaimin mengatakan, ketika beliau mengutip menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab surat Al-Asr. Coba Anda bayangkan dalam surat Al-Asr ada wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ketika Allah bersumpah dengan umur kita, ya, kemudian seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Tapi disimpulkan oleh para ulama seperti Imam Utsaimin, mustahil kata beliau. Orang yang tidak rugi di dunia adalah orang beriman, kata Allah yang pertama. Kemudian beramal soleh, saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati dalam kebenaran. 4 bekal hidup kita ini. Tapi kata Imam Utsaimin, mustahil kita jadi orang beriman kalau tanpa ilmu. Mustahil para jamaah. Memang dalam surat Al-Asr tidak kita dapatkan ilal ladzina ya'lamun gitu. Wa aman wa amilus solihat, tidak. Tapi para ulama bisa memahami betul bahwa yadunun nas khairan, ya. Banyak orang mengira diri kita itu baik, banyak orang mengira diri kita itu orang beriman, banyak kita dikira orang itu orang soleh, ya. Padahal di hadapan Allah kita ini orang-orang yang durjana, na'udzubillah min dzalik. Makanya baik ana ataupun antum di masa-masa seperti ini, dan ingat, ini bulan adalah bulan dilalaikan oleh manusia. Banyak orang tidak merasa lalai, banyak. Padahal ini bulan dilalaikan oleh manusia. Nah, kenapa dikatakan lalai? Karena kemarin baru lewat bulan Rajab, bulan dilipat gandakan pahala dan dosa. Kemudian nanti Ramadan, bulan juga dilipat gandakan pahala dan dosa. Antara Ramadan dengan Rajab adalah bulan ini, bulan Sya'ban, bulan yang seakan-akan tidak ada keistimewaan. Maka Nabi angkat, ini bulan dilalaikan manusia. Maknanya dilalaikan apa? Banyak orang tidak berniat ibadah ketika di bulan Sya'ban. Banyak orang sedikit sekali mengingat Allah di bulan Sya'ban. Banyak orang tertimpa sifat kemunafikan di bulan Sya'ban. Illa ma rahima rabbi. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini kita dapatkan pembahasan marah. Kita tahu, ya, Ana dapatkan postingan dari, Ana juga alhamdulillah tidak mau mendengarkan juga lagunya, tapi ada teman-teman yang anak-anak muda lagi ramai di Facebook tentang Ibunda Aisyah, ya, dengan melirik lagunya. Kita katakan kita marah, tapi yang lebih pantas kita marahi pertama kali adalah diri kita. Ibunda Aisyah diangkat saat ini, diangkat dalam lirik lagu dengan musiknya dan seterusnya. Ana tidak tahu bagaimana liriknya dan Ana juga tidak mau tahu. Tetapi pastinya adalah, ya, itu bentuk bukan pemuliaan kepada Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena Ibunda Aisyah seorang wanita yang gadis, yang cantik, dan bukan hanya cantik, hafal hadis banyak sekali. Seorang ustadzah, ya, seorang yang dimuliakan oleh Allah. Kisahnya dalam surat An-Nur diabadikan sampai hari kiamat. Temannya Nabi di dunia dan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memarahi orang-orang yang menyebarkan kisah Ibunda Aisyah dengan lagunya, kita mestinya melirik diri kita, memarahi diri kita, sampai di mana kita dengan akhlaknya Ibunda Aisyah. Ketika melihat putri kita, istri kita,
ibu kita, bibi kita yang mungkin belum berkerudung, atau mungkin sudah berkerudung bahkan bercadar, tapi cadar juga cadar gaul. Mari kita kembalikan kepada yang lebih lingkup, lebih dekat dengan kita untuk mengarahkan marah kita karena Allah. Man ghadiba billah wa ahabba billah wa a'talillah wa ma'ana alillah faqad istakmalal iman. Yang marah karena Allah, mencintai karena Allah, memberi karena Allah, tidak juga memberi karena Allah, artinya menahan suatu pemberian dari kita kepada orang lain, ditahan karena Allah, telah sempurna imannya. Tapi nggak cukup hanya marah karena Allah. Ketika kita memarahi orang karena merusak citra Ibunda Aisyah, di sisi lain kita angkat diri kita untuk terus menimba kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menimba kecintaan kita kepada Ibunda Aisyah karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Belajar. Ada seorang ustadz, Masya Allah, sudah doktor, Ustadz Firanda, hafizahullah ta'ala. Anda dapatkan saat ini, live, ngajar bahasa Arab. Ya, Masya Allah. Artinya apa? Ini pelajaran berharga untuk Ana dan untuk antum-antum semuanya. Ustadz yang level ilmunya sudah Masya Allah, hafizahullah wa yara'ah, mengajarkan kita kerendahan diri, kerendahan hati. Ya, belajar bahasa Arab, ilmu alat, mengajarkan anak-anak muda yang mungkin juga orang tua yang dari nol besar. Tetapi saya yakin beliau sangat paham bahwa bahasa Arab ini kunci dari segala ilmu ajaran Islam. Ya, Imam Asy-Syafi'i juga mengingatkan kepada kita sebab menyebarnya kebid'ahan dalam diri umat Islam, jahluhum bilughatil Arab, karena kejahilan umat Islam dengan bahasa Arab. Artinya kalau kita ingin mengajarkan rasa marah kita karena Allah, barengi juga dengan rasa cinta karena Allah. Artinya kalau kita ingin, Ustadz saya ingin memarahi orang karena dia merusak citra Ibunda Aisyah, ya di sisi lain juga kita harus mencintai orang, menanamkan kecintaan kepada orang. Bagaimanakah mencintai Ibunda Aisyah? Termasuk kepada diri kita sendiri. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala menceritakan dengan hadis yang lain. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW meminta wasiat. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kemudian sahabat ini juga mengatakan kembali, ausini, ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Kemudian Nabi mengatakan, la taghdab. Kemudian sahabat ini mengatakan lagi, ya Rasulullah, wasiati aku, berikan aku wasiat. Nabi tetap mengatakan, la taghdab, sampai mengulangnya farada dan miraran. 3 kali diulang oleh Nabi. Kenapa? Ini diantara karakter seorang guru umat atau pembina, pendidik adalah memahami karakter muridnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kenapa ketika dimintai wasiat oleh sahabat ini menjawab dengan kalimat jangan marah, jangan marah, jangan marah? Karena Nabi tahu karakter sahabat ini pemarah. Maka wasiat terbaik bagi orang ini adalah kado istimewa dari Nabi, karena para sahabat, ya, kalau yang mengucapkan itu Allah dan Rasul, para sahabat itu langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Dan inilah pesan berharga dari hadis ini kepada kita semuanya, bahwa jangan pernah meremehkan ajaran Islam sekecil apapun. Kita saksikan tadi di hadis yang kedua, ya, ketika para sahabat mendengarkan Nabi, wahai para sahabatku, kalau orang yang sedang baku marah tadi berdua itu mengucapkan kalimat ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Allah akan melenyapkan apa yang dia dapatkan dari kekesalan dalam dirinya dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Para sahabat ketika mendapatkan resep ini, saya yakin para sahabat sudah hafal kalimat itu. Ya. Tapi ternyata para sahabat mendapatkan ilmu lain gitu. Yaitu apa? Rahasia a'udzubillahi minasyaitonirrajim
ternyata bisa untuk meredam marah. Ya, berbeda dengan yang saya dapatkan, walaupun saya juga tidak tahu dalilnya. Kebiasaan orang Mesir kalau marah, kata teman anak yang pernah belajar di Mesir, orang Mesir tuh kalau lagi baku marah katanya biar diam. Apa kata mereka? Shollu ala Muhammad. Suruh bersolawat sama Nabi. Ya, walaupun secara redaksi hadis tidak pernah kita dapatkan, tapi kebiasaan di Mesir begitu. Kenapa? Karena orang Mesir katakan ketika mereka sedang marah, ya, mereka kan namanya orang marah, anak ataupun antum, kita kadang nggak nyadar yang kita ucapkan apa, tidak sadar. Ya, yang kita lempar, yang kita rusak di rumah apa, kita juga tidak nyadar. Sadarnya kapan? Ketika marahnya sudah lenyap. Ketika sudah diredam marahnya baru, oh, kursi sudah patah, piring sudah pecah gitu ya. Kemudian kursi sudah retak dan seterusnya gitu. Rumah sudah kayak kapal pecah. Itu kapan? Setelah sadar. Maka kita dapatkan, ya, orang Mesir ketika marah itu mengucapkan sholawat. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan bersholawat kepada Nabi dan keutamaan kedudukan Nabi di hati orang beriman. Tetapi yang lebih tepat adalah ucapan yang disabdakan oleh Nabi, dan kita lihat para jamaah. Walaupun ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini kalimat yang sudah kita ingat, sudah kita hafal. Tapi coba melalui kajian ini, hari ini siapa yang marah? Dari bangun tidur, pagi, waktu duha, duhur, asar, maghrib sampai saat ini, siapa yang tadi marah? Misalkan ada yang marah itu, Ustaz, marah itu kan ada muncul dongkol, kesal gitu, diluapkan dengan lisan. Mohon maaf ini, dengan kajian ini, agar kita tidak meremehkan ilmu ini. Ketika tadi kita marah, apakah kita praktekkan ilmu ini? Ustaz, anak sudah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi masih kesal, Ustaz. Ucapkan lagi. Masih kesal, Ustaz. Renungkan lagi. Gak mungkin Nabi asal bicara, gak mungkin, mustahil. Ya, makanya para ulama ketika mempraktekkan zikir pagi sore, Aban ibn Uthman, ya, mempraktekkan zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba beliau apa? Terkena penyakit. Ya. Terkena penyakit. Padahal dalam hadis itu keutamaannya apa? Kalau dibaca itu 3 kali, maka tidak akan terkena suatu di hari itu. Kata Aban ibn Uthman, sampai orang-orang kaget, kenapa engkau masih begini padahal engkau yang meriwayatkan hadis ini? Kata beliau, saya tahu saya periwayatnya, tapi di hari itu ketika saya ditimpakan takdir buruk oleh Allah, saya lupa baca itu wirid. Artinya terkadang kita ditakdirkan oleh Allah untuk mengingat akan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dari hadis ini Rasulullah SAW menghendaki kita untuk menahan diri ketika marah. Untuk menahan diri ketika marah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang yang kadhiminal ghaidh, menahan marahnya, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Apa kata Allah akhir ayatnya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang ihsan. Jadi orang yang menahan marah, biasa memaafkan kesalahan orang, ya, ternyata dia memiliki sifat lebih tinggi daripada orang beriman, yaitu sifat orang ihsan. Kita tahu di dalam ajaran kita, tingkatan orang Islam itu ada Islam, ada muslim, ada mukmin, dan ada muhsin. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang sifat orang yang menahan marah, dia sanggup untuk marah, dia sanggup untuk membalas marah orang, ya. Tapi dia tahan, al-kadhimin, kadhim, dia tahan, al-kadhimin al-ghaid, dia tahan emosinya, wal 'afina 'anin nas, dia maafkan kesalahan orang
kemudian Allah tempatkan orang yang seperti ini karakternya adalah orang yang imannya diangkat oleh Allah menjadi orang ihsan. Dan kita tahu para jamaah, orang ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Orang ihsan adalah ketika dia beribadah itu seakan-akan dia menyaksikan Allah. Ketika dia menahan marahnya, dia tahu ada pahala besar dari Allah. Dia cinta kepada orang yang menahan marah. Dia ketika memaafkan kesalahan orang, ya, tidak membalas kesalahan orang, karena dia sedang menanti apa yang akan Allah berikan dari ampunan-ampunan kepada dirinya dari dosa yang dia kerjakan. Dan derajat-derajat apa yang akan Allah berikan kepada dirinya ketika dia memaafkan orang lain. Makanya orang yang ihsan apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Anda menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan Anda menyaksikan Allah. Seakan-akan Anda menyaksikan Allah. Fa'in lam takun tarah. Tingkatan kedua dari ihsan adalah kata Imam Utsaimin, fa'in lam takun tarah. Apabila Anda tidak menyaksikan Allah ketika beribadah, yakinlah fa'innahu yarak. Sesungguhnya Allah menyaksikan kita. Wallahi ikhwan, demi Allah. Kalau kita ibadah, niatnya bukan karena Allah, ibadah kita nggak akan lama. Kalau antum misalkan saat ini ada tim medis di rumah sakit, relawan dengan keletihannya, ikhwah-ikhwah yang berusaha memperhatikan, membantu orang lain, dan ibadah-ibadah yang sangat banyak ini. Kalau ibadah yang sangat berat ini tidak diniatkan karena Allah, yakinlah ibadah ini masa expirednya sangat cepat. Kalau bukan karena Allah yang melanggengkan ibadah para nabi dan rasul, ibadah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena niatnya senantiasa diperbaharui untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka sangat paham wasiat Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah sembah Allah sampai datangnya suatu hal yang pasti, sampai datangnya kematian. Artinya kalau kata ustadz-ustadz, ketika datang kematian, seakan-akan kematian mengatakan, wahai fulan, ini saatnya engkau istirahat. Wahai fulan, ini saatnya engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang beriman, bekal kebahagiaan di alam kubur dan di hari kiamat, di akhirat, adalah maksimalisasi ibadah di dunia saat ini. Kalau kita ibadah di dunia tidak maksimal, maka jangan harap kebahagiaan kita dapatkan di alam kubur dan di hari akhir. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian daripada ibadah yang dipesankan oleh penulis pada kesempatan kali ini adalah mari biasakan bersabar menahan marah. Termasuk, mohon maaf, qadarullah wa masya'afal. Saat ini kita dapatkan kondisi dunia kita sedang Allah sempitkan. Maka jangan kita sempitkan dada kita dari keimanan kita kepada Allah. Yakinlah, sesempit apapun dunia kita, jangan sampai menyempitkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rizki dunia sudah dijamin oleh Allah. Jangan sampai, mungkin ada di antara antum, ya, yang ekonominya saat ini sedang angel, nggak jelas Ustadz besok mau ngapain dan seterusnya. Ingat kembali janji Allah. Kata Nabi, malaikat Jibril pernah berbisik kepada hati Nabi bahwasanya seluruh manusia tidak akan meninggal sampai umurnya dan rizkinya disempurnakan oleh Allah. Artinya kalau Anda sebagai laki-laki mencari nafkah untuk kebahagiaan anak istri Anda di rumah saat ini dipersulit oleh Allah, maka jangan Anda persulit diri Anda untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita dapatkan anak istrinya mengeluh, marah-marah, ya. Marah-marah karena kondisi seperti ini, banyak mengeluh, banyak protes. Dulunya mungkin kondisi nyaman, zona aman, tiba-tiba Allah putar keadaan seperti ini. Muncullah yang satu marah, yang satu mengeluh, yang satu mengeluhkan Allah kepada makhluknya, mengeluhkan takdir Allah kepada makhluknya.
ini kemarahan yang tidak pada tempatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenung saat ini, virus corona kan terjadinya dari bulan apa? Desember. Di Indonesia mungkin Februari, Maret, April. Baru 2 bulan lewat, kita kayak sesak napas. Padahal rizki yang Allah berikan dibandingkan ujian yang Allah berikan, lebih banyak kelapangan yang Allah berikan kepada kita daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Artinya kalau kita lihat saat ini para jamaah di Indonesia, ataupun di rumah kita sendiri, ataupun pada hati kita, ada kesusahan sampai ada muncul rasa emosi, marah kepada takdir Allah, cara bersyukur tidak seperti itu. Kalau Anda ingin tahu cara bersyukur adalah perhatikan orang yang dunianya di bawah kita, dijamin pasti ada. Misalkan, Ustadz, enggak Ustadz, saya yang paling miskin di kota ini Ustadz. Tidak, pasti ada. Buktinya Anda masih bisa melihat, ada orang tidak bisa melihat dari lahir, masih bisa tersenyum. Anda bisa melihat sampai sekarang enggak bisa tersenyum. Tangan kita bisa bergerak, ada orang lumpuh, kakinya juga lumpuh, bahkan nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi bisa tersenyum. Bahkan ada tukang becak saya lihat menarik becaknya pakai kaki cuma 1, tapi bisa menikmati hidupnya. Dia tidak berpangku tangan, tidak minta tolong sama orang, dia berusaha karena dia masih punya aset yang Allah amanahkan kepada dirinya. Buktinya dia masih hidup. Dia nikmati kesusahan hidup di dunia. Kita yang sudah lengkap seperti ini terkadang melupakan bonus-bonus yang Allah berikan. Makanya pesan para ulama, kalau mau bersyukur dengan dunia ini, caranya cek tetangga kita yang dunianya itu di bawah kita. Jangan cek tetangga kita yang dunianya itu di atas kita. Akan sesak napas. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, idza ra'aitumun nasa yunafisunaka bid-dunya fanafishum bil akhirah. Apabila ada orang di sekitar kita mengalahkan kita dengan urusan dunia, jangan kalah. Kalahkan mereka dengan urusan akhirat. Kalau ada di antara kita kalah dengan urusan dunia, pendapatan antum mungkin satu harinya cuma 100.000, mungkin cuma 500.000 atau di bawah itu atau lebih. Orang lain Masya Allah ratusan juta dan seterusnya, itu dunia. Ya, kalahkan mereka dengan perlombaan akhirat. Karena dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah, tetapi akhirat adalah segala-galanya bagi orang beriman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang dapat kita angkat di kesempatan kali ini. Dan terakhir saya ingin ingatkan berkaitan dengan kata sabar agar bermanfaat. Apa kata Allah? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah wahai orang beriman, tapi usahakan kata Allah. Kalau sabar mesti ikhlas. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan ikhlaslah ketika bersabar. Maknanya kata Ibnu Utsaimin, ada orang dia ditakdirkan Allah sabar. Banyak orang kafir sabar sekarang. Tapi sabarnya tidak karena Allah. Mereka sabar karena jabatan, sabar karena wanita, sabar karena dunia. Adapun saya dan Anda diperintahkan oleh Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, tapi sabarnya mencari rizki, mencari ridho, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan seluas-luasnya jiwa sabar dalam diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin. Dan sabarnya kita insya Allah karena Allah dan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.